Bismillahirrahmanirrahim. Banyak nabi-nabi itu adalah kesaksian-kesaksian yang dia dibawa ke surga dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Teman saya Wilton dibawa ke surga tentang banyak di sana pemimpin agama. Terus saya pun pernah dibawa ke neraka. Nah, berarti nabi dong. Ada pesan apa? Tuhan bilang kasih tahu banyak pendeta masuk neraka. Kenapa pendeta banyak masuk neraka? Karena nggak diurapi Tuhan, ngebacot doang kata Tuhan, urapan nggak ada. Terus kasih tahu ke mereka kalau orang yang menghina-hina bahasa roh itu akan dibakar sama Tuhan. Nah itu gereja-gereja yang menghina bahasa roh akan dibakar. Itulah pesan-pesan yang mau saya sampaikan. Banyak lagi pesan-pesan saya. Urapan Berarti kekayaan Tulang besar dan Samuel lain-lain. nabi juga dong. Dia pernah dibawa ke surga dan dibawa ke neraka. Ya, nah sekarang kan gini, kalau orang pernah ke surga dibawa ke neraka itu berkelanjutan nggak? Kalau cuma dibawa ke surga 20 tahun yang lalu terus sampai hari ini nggak pernah lagi dibawa, ya itu mungkin kenabiannya udah diputusin Tuhan atau diberhentikan. Makanya itu harus dihidupkan. Jangan sampai padam dianya. Itu yang 17 kali Ya, kalau dibawa dia ke nggak surga nyampein ngapain apa-apa, aja itu toh? Yang nabi tadi itu. Conam. 17 kali dibawa ke surga. Conam ya. Terus dia 17 kali dibawa ke surga, dia ngapain aja? Oh, dia kan punya buku itu, buku surga itu nyata, dan saya udah baca bukunya. Luar biasa tuh bukunya itu. Dan dia Tuhan bilang dia memang nabiah. Tuhan sendiri yang ngomong. Jadi Tuhan harus bicara juga. Kalau memang dia nabi, ya Tuhan ngomong kamu nabiah. Kalau saya Tuhan ngomong saya rasul. Tuhan sendiri yang ngomong sama saya. Kalau misalnya besok nanti si Kezi ada ceritanya, nanti dia mulai menceritakan kalau dia udah berkali-kali dibawa ke surga, berkali-kali dia hidup dari kematian. Nah, gimana cara mengujinya itu? Ya misalnya kan gini, kalau dia dibawa ke surga, silakan ceritakan ngapain aja kamu di surga, apa aja yang diobrolin, kan harus diceritakan, harus disaksikan. Tapi kalau dia nggak menceritakan, jangan-jangan dia memang nggak pernah. Itu harus diceritakan. Nah, kenabiannya itu harus diceritakan supaya orang tahu apa tugasnya dia. Nah gitu. Dan kalau dia dibawa ke sorga, dia tidak akan menentang nabi-nabi yang lain dan dia tidak akan menentang rasul-rasul yang lain. Dia juga harus punya kepekaan juga. Contoh misalnya kan, dia dibawa ke sorga, tapi dia menuduh saya nabi palsu, nggak mungkin. Karena semua nabi itu Tuhan berikan roh, itu tidak mungkin saling berantem, saling bertentangan. Itu saling meneguhkan. Si Kezia kan ngaku nabi ya tuh. Tapi dia juga menyerang nabi-nabi dan rabi-rabi orang Yahudi. Itu kira-kira dia nabi ya palsu atau beneran nabi ya tuh? Pertama kan begini, kalau kita ngomongin Kezia nabi, Kezia harus menyampaikan dulu apa aja yang disampaikan Tuhan ke dia. Nah, terus yang kedua, dia menyerang siapa dulu nih? Menyerang siapa? Nabi-nabi. Kalau nabi, ya nabi ini kan juga punya penglihatan versus penglihatan. Tapi kalau nabi menyerang guru itu masih kemungkinan nggak masalah. Tapi kalau nabi menyerang nabi itu nggak mungkin. Karena misalnya gini, gue dapat penglihatan Iran akan hancur. Nah, terus dia dapat penglihatan lagi, enggak, Iran akan menang. Nggak mungkin itu. Pasti ada satu nabi palsu. Itu. Nah, jadi dia bilang nabi-nabi Yahudi sama rabi-rabi Yahudi itu pengajarannya okultisme dan sering kesurupan. Nah, itu gimana tuh? Nabi-nabi yang mana dulu nih? Nabi-nabi Yahudi ya, dia nggak sebutkan, cuman dia bilang nabi-nabi dan rabi-rabi Yahudi. Nggak bisa begitu. Berarti palsu dia ya? Kezia nabi palsu berarti? Bisa jadi. Makanya kan kalau orang itu mungkin begini, dia ini mungkin masih belum matang sebenarnya. Tuhan masih pengen dia bertobat. Mungkin gara-gara dosa-dosanya itulah yang membuat dia jadi kayak orang buta. Gitu loh. Karena masih orang ada buta dosa orang gila nih. Orang buta apa orang gila? Ya, dosa membuat kita kayak orang gila dan kayak orang buta dua-duanya.
Makanya kita harus membereskan itu kepada sesama. Misalnya dia punya kasus sama Samuel, apa salahnya sih? Samuel, gue minta maaf ya, email, saya minta maaf, dosa saya banyak. Nah, kalau udah begitu kan beda ceritanya. Roh Kudus itu akan lebih memenuhi dia. Nah, maka akan ada hikmat baru. Ini kan gue lihat dosa itu yang mengikat dia sehingga dia mau mundur nggak bisa, mau maju pun nggak bisa. Makanya kenabiannya nggak jelas, gitu loh, dan belum bisa diterima orang. Kan kenabian itu kan harus teruji, sama seperti Nabi Samuel kan. Pertama-tama dia panggil Eli, oh kok suara ini suara siapa sih? Sampai 3 kali, oh suara Tuhan. Akhirnya dia, dan nubuatannya itu terus terjadi terus. Nah itu baru dia, maka tahulah bahwa dia sedang menjabat sebagai nabi. Kan itu kan dari nubuatan yang terjadi itu. Ada pertanyaan di bawah ini, Toh. Minimal harus berapa kali ke surga untuk bisa jadi nabi, baru bisa dibilang nabi? Jadi nabi nggak perlu harus ke surga, tapi rata-rata nabi itu biasanya ada yang dibawa ke surga ya. Contoh Yeskiel, Yohanes di Pulau Patmos ya. Terus kalau cuma dia dibawa ke surga, ya belum tentu juga jadi nabi sih. Mungkin hanya Tuhan sayang aja sama dia. Tapi kalau misalnya Tuhan sudah mulai memerintahkan dia untuk menyampaikan surga itu kepada bangsa-bangsa, nah itu dia udah berarti udah jadi nabi. Dia penyampaiannya itu akurat gitu loh, nggak bohong gitu kan. Lalu ada juga nanti nabi yang akan mengkonfirmasi, Tuhan bilang sama saya kamu tuh nabi loh, gitu. Jadi harus ada juga nabi-nabi yang saling mengkonfirmasi. Nah saya kan berada di perkumpulan para nabi, dan nabi-nabi itu sering banyak ngomong ke saya. Contoh Rali misalnya, lu gak, gue disuruh Tuhan nih menyampaikan bahwa lu tuh banyak pekerjaan besar yang harus lu selesaikan, dan gue diutus Tuhan menyampaikan ini ke lu, dan gue diutus Tuhan menopang pelayanan lo. Itu yang ngomong Rali ini kerjanya tiap hari itu ngeliat Tuhan Yesus. Lagi doa, Tuhan Yesus udah nampakkan diri. Nah ini kan belum sempat gue cerita ke itu nih kan. Nah Rali ini sering dapat penglihatan. Itu ada juga satu lagi Pak Nenggolan. Nah karena Rali udah nggak kelihatan, mungkin dia udah di mana dipakai Tuhan atau hilang. Tuhan kirim, biasanya ada nabi-nabi yang Tuhan kirim selalu ke saya. Sekarang kan ada Pak Nenggolan, dia juga dapat penglihatan. Ada lagi namanya si Ray yang sekarang yang sering dapat penglihatan tentang saya. Ray dari Makassar loh ya, bukan Ray Pak Nenggolan itu yang dari Parmalim itu bukan? Bukan ya? Lumban Raja. Iya. Dia anti adat gitu. Dia Lumban Raja. Dia kalau nggak salah dulu saya pernah live sama dia tuh di YouTube saya dulu tuh. Dia udah tua gitu. Nah dia sering dapat penglihatan tentang saya tuh. Baru sekarang si Ray. Terus ada lagi Togap Simanjuntak tuh yang suka keluar di live chat itu. Bang Luga, saya ngeliat Bang Luga duduk di jajaran 24 tua-tua, dan Bang Luga pujiannya itu jutaan ribuan malaikat itu ikut memuji Tuhan. Kalau Bang Luga memuji Tuhan, niup sangkakala. Nah itu nabi. Nah dia kan mengkonfirmasi saya, bukan saya yang dapat penglihatan kan. Nah terus kalau Ray dari Makassar, Bang Luga, saya ngelihat Bang Luga duduk di singgasana, di tahta, bermahkota berlian, dan Tuhan bilang, dia juga dapat lihat Pastor Sarah loh. Bang Luga saya ngelihat ya, saya dapat penglihatan tentang Bang Luga. Bang Luga berdiri di atas batu yang besar, lalu di bawah ada 2 tokoh, Paul Zhang sama Samuel Syahan. Itu di bawah batu itu, tapi Bang Luga di atas batu itu. Maka langit terbuka, terdengarlah suara dari surga, inilah hambaku Luga Tambunan yang melayani aku dengan segala kekurangannya. Terus di belakang ada aku lihat Philip Mantopa, ada aku lihat Kores, Reski, orang-orang Islam masuk Kristen. Terus
Ada Pastor Sarah katanya. Ada Mikana, tapi Mikana ngendus-ngendus. Wah, itu di barisan gue Gendus-gendus. bilang, Karena iya gendus mungkin, ngapain? Emang dia anjing? iya iya dia kayaknya ketakutan mau ikut barisan ini, tapi dia kayaknya takut-takut gitu, ngendus-ngendus dia dibilangnya. Seperti itu. Jadi apa beda nabi dengan rasul? Kalau rasul sudah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Kalau nabi itu dia dapat mimpi, dia sampaikan, itu nabi. Dia dapat penglihatan, dia sampaikan, itu nabi. Tapi kalau rasul, dia dapat mimpi juga, dia dapat penglihatan juga, tapi dia juga dikaruniai mengajar dasar dari kekristenan. Ya, meletakkan pengajaran dasar kekristenan. Dan rasul itu juga merintis suatu gereja atau suatu perkumpulan yang dimana nanti dia akan menentukan kepemimpinan organisasinya, baru dia nanti buka lagi di tempat lain, dia rintis lagi gereja-gereja baru, lalu dia juga mengajar dasar pengajaran Alkitab yang murni dan sejati. Nah, itu rasul. Jadi rasul itu selain dia dapat penglihatan, dia juga bisa mengajar, dia juga bisa menginjil dan memimpin suatu jemaat gitu. Itu rasul. Dia juga bisa jadi gembala dalam waktu sementara sebelum dia melepaskan penggembalaan yang baru gitu. Siapa dulu nih Bang Troy? Selamat malam Bang Troy. Simpan dulu pertanyaan ya. Berarti tadi minimal Malam, berapa Kak, kali malam. orang iya malam. Berapa kali orang baru bisa jadi nabi? Kalau dibawa ke sorga itu harus berapa kali? Baru bisa Bukan harus dikatakan berapa nabi. kali sih sebenarnya. Artinya kan semakin lo dibawa sering atau semakin lo Tuhan percayakan suara, kan berarti kan akurat kan. Oh, Tuhan masih bicara kok sama dia. Karena ada juga Tuhan nggak mau bicara lagi karena dia berbuat dosa. Tuhan ngomong nih, Selamat tapi dia malam, Bang besok Roy. udah berbuat dosa, ya Tuhan nggak mau dipakai dia lagi. Mungkin Tuhan udah mundur kali, kita nggak tahu. Makanya kenabian itu harus intensif, jadi harus terus menerus, nggak bisa. Jadi kalau mantan bidadari ini mau jadi nabi gimana caranya? Nggak bisa. Nabi itu adalah pilihan Tuhan sendiri. Oh, nggak bisa kepingin ya. Kalau Roh Gimana Kudus Bang Troy? itu adalah perempuan, lalu Allah itu sebagai apa, Bang? Roh Kudus adalah perempuan, Allah itu ya suaminya Roh Kudus. Suaminya dia. Dasar ayatnya mana? Dasar ayatnya Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berdasarkan gambarnya. Jadi Adam dan Hawa itu kan suami istri, itu kan sebenarnya gambar Tuhan. Nah, kalau gereja kan nggak sampai ke sini otaknya. Makanya gereja Tertulianus itu kan sebenarnya kalau dibilang dia itu sesat sebenarnya. Yang benar itu kan ada satu bapak gereja yang disebut Origen itu kan, yang mengatakan Roh Kudus Ibu. Kenapa Tertulianus nggak ngomong juga Roh Kudus Ibu? Akhirnya orang jadi perdebatan kan sekarang kan. Nah itu karena Tertulianus ini tidak diurapi Roh Kudus, jadi dia cuma pakai otaknya sendiri. Oh, udah Bapa Tritunggal, 3 hipostasi, udah. Dia nggak menanya Tuhan, apa nih Tuhan nih? Sebenarnya apa nih kan? Harusnya begitu. Nah, ini adalah pewahyuan yang baru di akhir zaman. Ini gue merasakan Roh Kudus loh ketika gue ngomong gitu. Gue ngerasakan urapan Tuhan. Jadi gue yakin sekali kalau memang Roh Kudus itu memang istrinya Bapa. Iya, izin Bang Luga. Jadi kalau Ya. Roh Kudus itu adalah feminin, berarti yang keluar dari Allah ini Roh Kudusnya juga bagaimana kalau itu terjadi perkawinan sejenis, Bang? Contoh misal, apa maksudnya perkawinan sejenis? Karena Roh Kudus juga keluar dari Allah, lalu dari Bunda ini keluar juga Roh Kudus. Dari ibunda keluar Roh Kudus. Jadi begini loh, misalnya Pastor Sarah dipenuhi Roh Kudus. Dia sebenarnya Pastor Sarah cuma dipeluk ibunya. Ibunya adalah Roh Kudus. Kita ini kan hidup oleh Roh.
Tidak pernah dibilang kita hidup oleh Bapa. Hidup oleh roh. Kenapa? Karena roh itu memang mengerami, hamil, memberikan hidup. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang tidak dilahirkan, kenapa tidak dilahirkan dari Bapa? Kenapa tidak dilahirkan dari anak? Ya karena anak itu cowok, Bapa itu cowok. Makanya dilahirkan dari Roh Kudus. Dipenuhi itu kan artinya seperti orang dikandung 9 bulan dalam perut ibu. Jadi kalau Roh Kudus adalah ibu, terus anaknya cewek, ya itu kan anaknya, kan begitu. Misalnya mama saya punya anak cewek, si Putri, ya si Putri anak mama saya. Anak itu juga kan bisa cowok, saya anak laki-laki, Putri anak perempuan, kan itu aja. Masalahnya di mana? Jelas kan? Nah, kalau kamu misalnya tidak berani mengatakan Roh Kudus ibu, kamu akan menjadi siksaan orang Islam sepanjang sejarah. Dan memang terbukti kan, dari zaman dulu kan Kristen kan selalu disiksa sama orang debater-debater Muslim dengan dalam perdebatan. Makanya Edis TV lari ke Amerika karena nggak tahan berdebat. Sopiatul lari ke Amerika karena nggak kuat. Debat pakai dalil Alkitab nggak kuat karena dalilnya aja cacat. Tertullianus itu kan dalil cacat itu. Mau pakai Tertullianus, Yesus adalah anak, Allah adalah Bapa. Nanti ditanya mamanya nggak bisa jawab, makanya cacat gitu. Sebenarnya kalau ditanya Yesus anaknya, Allah bapaknya, Roh Kudus ibunya, menang kita. Tapi karena Roh Kudus tidak dibikin tidak bergender oleh Tertullianus, oleh gereja, ya akhirnya kita jadi siksaannya orang Islam. Mana mamanya? Oh, mamanya nggak punya. Datang orang Islam, tolol, goblok, digituin, kelar, mampus kau. Iya kan? Tapi coba kau bilang Roh Kudus mamanya, orang Islam mundur. Oh begitu ya, baru denger nih. Tapi kalau lo nggak bilang Roh Kudus ibu, mana mamanya? Oh nggak ada mamanya. Siapa bapaknya? Nggak ada. Udah mati lalu, jadi budaknya orang Islam. Makanya sampai sekarang Israel jadi budaknya orang Islam, ya gara-gara nggak mau nerima pewahyuan, kan begitu. Nggak mau terima pewahyuan, ya ini jadi siksaannya lah. Makanya semua debater-debater Muslim, debater Kristen kan bersembunyi semuanya. Bom-bom ditantang, lari ke Israel, kita debat di Israel. RK ditantang, kita debat di Filipina. Siapa lagi tuh? Edis, debatnya di Amerika. Mau jadi penakut, karena kenapa? Nggak ada pewahyuan. Nah kalau gua ditantang, tempeleng, meninggal, tewas. Kurang ngajar kau, kan gitu. Silakan, ada yang mau nanggapin nggak? Jangan diam-diam baik. Kalau oneness juga sama, ya kan? Yesus berdoa kepada Bapa, kepada siapa? Berdoa kepada dirinya. Orang Islam ketawa. Jadikan lo budak. Udahlah, kau pun berdoa kepada diri sendiri. Ada-ada aja kau. Diam kau, gituin, kalah. Yang paling nggak bisa dilawan itu kalau Roh Kudus ibu, udah. Oh gitu ya bang ya. Saya baru dengar bang. Kalau gini mah nggak bisa dilawan, emang nggak bisa dilawan. Ya, silakan ditanggapin. Udah sampai mana tadi? Ya, gue bilang kan kalau kita ngomong Yesus itu Bapa. Kok Bapa berdoa kepada Bapa? Orang Islam jadi ketawa jadinya, ngakak dia, kakak. Lo jelasin lagi, tapi itu kan dirinya. Yesus berdoa kepada dirinya, kok tawa lagi mereka? Gak bisa. Yang paling benar itu yang tadi yang saya bilang Roh Kudus itu ibu, itu yang paling benar. Makanya kan ketika bilang Roh Kudus ibu, debater Islam diam semua. Oh iya. Udah lah bang, juga kalau gitu nggak bisa jawab lagi nih bang. Jadi juga begitu. Nah
Nabi itu juga, Nabi masih ada, jangan bilang Nabi tidak ada. Oh, Nabi harus berdarah Israel, mana ada darah ayatnya Nabi harus berdarah Israel. Orang Israel menjadi Nabi yang sulung, iya. Nabi yang menerima kesulungan, benar. Tapi kalau Nabi wajib berdarah Israel itu nggak ada ayatnya. Kalau Nabi wajib berdarah, pendeta pun harus wajib berdarah Israel. Pendeta, penginjil, pengajar itu wajib berdarah Israel. Ya, bukan cuma Nabi aja, semua yang 5 jawatan itu harus berdarah Israel. Gitu. Berarti menurut itu juga Yesus Nabi keberapa, dianggap Nabi nggak itu? Ada yang bilang Yesus itu termasuk Nabi. Yesus kan Mesias. Mesias itu kan seorang raja. Sementara Nabi itu kan hanya utusan doang untuk menyampaikan firman. Kalau Yesus kan bukan cuma menyampaikan firman, dia memberikan darahnya untuk menghapus dosa dunia. Oh, itu udah berat, bukan Nabi lagi tuh. Nabi itu kan cuma babu sebenarnya. Kalau Yesus memberikan darahnya untuk pengampunan dosa, itu bukan Nabi lagi, itu udah memang anak tunggal Allah. Ingat, yang disalib itu bukan Bapa di surga. Bapa di surga tidak pernah urusan dengan salib. Yang disalib itu anak tunggal. Karena levelnya Bapa itu bukan untuk disalib. Dia memang levelnya adalah memberikan anaknya. Itu levelnya dia. Kalau Bapa disalib itu udah jatuh harga dirinya Bapa. Itu. Jadi yang disalib itu anak kandungnya. Gitu, jelas. Tubuhnya laki, rohnya kok perempuan. Oke, saya jawab ya. Semua manusia ini terdiri dari 2 unsur. Sel telur ibunya dan sperma ayahnya. Jadi kalau dibilang tubuhnya laki kok rohnya perempuan, bukan rohnya perempuan. Semua manusia itu gabungan dari 2 sel sperma dan sel telur ibunya. Apakah karena sel telur ibu ada pada saya jadi dibilangnya roh perempuan? Tidak. Saya ini diciptakan dari sel telur ibu saya dan sperma ayah saya, maka saya jadi orang. Jadi seorang laki-laki itu gabungan dari sel sperma dan sel telur. Gitu. Jadi bukan tubuhnya laki, rohnya jadi perempuan. Enggak, bukan begitu. Roh itu dari perempuan. Mindset itu dari ayah. Jadi keduanya itu digabung. Nah, tapi bukan berarti dia jadi banci, bukan. Ya memang proses penciptaan Tuhan tuh memang hukumnya seperti itu. Tuh. Yesus Kromosom Bang Luga, kata Pileoma. iya kan. Kalau Yesus kan, apakah Yesus beda dengan Bapa? Jelas Yesus beda dengan Bapa. Contoh misalnya, saya punya anak James Tambunan, contoh. Apakah James sama dengan saya? Tidak. Tapi apakah DNA saya ada pada anak saya? Iya, itu sama dengan Yesus. Yesus itu adalah anak tunggalnya Bapa, anak kandung. Apakah Yesus Bapa? Tentu tidak. Apakah Yesus Roh Kudus? Tentu tidak. Roh Kudus ada DNA-nya Roh Kudus di dalam diri Yesus, sehingga Yesus rohnya adalah Roh Kudus. Gitu. Ada DNA-nya ayah saya, Marcel Tambunan. Mama saya Esther Floridatan. Ada darah Cina, ada darah Batak. Begitu. Yesus juga sama. Ada darah Roh Kudus, ada darah ayahnya. Mama Roh Kudus, Bapa Allah Bapa. Jadilah Yesus Kristus. Gitu. Terus kalau ditanya, apakah Yesus adalah ciptaan? Tentu tidak. Karena kenapa? Karena Bapa dan Roh Kudus itu dari kekekalan ada. Berarti semua yang ada di dalam Bapa itu kekal. Makanya ketika Yesus keluar, Yesus pun tidak diciptakan. Dia cuma keluar dari Bapa. Begitu. Ini Yakuza bilang mungkin karena ajaran baru jadi terasa aneh, tapi kalau kita pikir baik-baik masuk akal juga sih, kata Yakuza. Gimana Bang Troy? Begini, kalau saya jawab ya,
masalah yang dibilang si Yakuza itu begini. Yang namanya sesuatu yang dari Tuhan itu sesuatu yang memang sepertinya mustahil, gitu ya. Biasanya ajaran yang dari Tuhan itu ngagetin, melawan arus. Kenapa harus melawan arus? Ya memang dari zaman dulu juga selalu melawan arus kegerakan Tuhan, ya. Contoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga dulu dianjing-anjingin sama ahli Taurat. Tapi sekarang dia nabi, salah satu nabi terbesar, ya kan? Nah, sama juga dengan ajaran Roh Kudus Ibu. Apakah ini ajaran baru? Sebenarnya bukan ajaran baru, ya. Kalau kita lihat sejarah di Google, di abad pertama udah ada yang mengatakan Roh Kudus Ibu, yaitu Rasul Thomas, ya. Tapi gereja Katolik menghapuskan ajaran Roh Kudus Ibu ini hanya demi satu pribadi yang namanya mengangkat Maria jadi Tuhan. Kalau Roh Kudus jadi Ibu, Maria nggak bisa jadi Tuhan. Makanya Roh Kudus ini harus ditenggelamkan pengenalan akan dia supaya Maria sukses menjadi Tuhannya orang Katolik. Kan sekarang yang jadi bunda Tuhan di ajaran Katolik siapa? Maria, bukan Roh Kudus. Bunda Allah katanya. Padahal jelas-jelas Roh Kudus Tuhan nggak dianggap sama dia. Maria yang dianggap. Nah, untuk pemulihan terakhir di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan membangkitkan rasul-rasul dan nabi-nabi. Ya tugasnya untuk mengeksplor ini supaya umat Tuhan mengenal dengan sempurna. Sekarang orang-orang Islam nggak berani lagi debat sama gua. Lu tunjuk siapa manusianya. Juma aja udah bilang, wah kalau kayak gini mah nggak bisa dilawan ini bang. Kami mau bantahnya pakai apa? Abang hanya minta persetujuan orang Kristen ini. Siapa yang harus saya minta persetujuan? Edis aja babu, bekas babu saya bilang begitu. Terus meminta persetujuan sama siapa? Sama Sopiatul. Ya Sopiatul aja, bekas babu saya bilang begitu. Oh jadi berarti Bang Luka nggak minta persetujuan. Saya minta persetujuannya sama Tuhan, bukan sama manusia, saya bilang. Oh begitu. Edis dulu kerjanya ngapain bang? Itu ngapain dia? Menjadi manusia blow on di blogspotnya Edi Praitno tahun 2000. Dia bilang Yesus bukan Tuhan lagi kan, makanya gua gebukin. Bukan Tuhan, Tuhan. Yesus itu bukan Kristen. Ini kan di Kristen ini kan baru-baru ini aja, sejak ke Amerika lah dia jadi Kristen. Dulu mah bukan Kristen. Karena banyak donatur, banyak pendana, dia jadi Kristen lah. Dulu mah bukan orang Kristen dia, tanya aja Rudi Yohanes. Jadi Katolik itu kalau dari yang itu lu gak tahu sebagai nabi, apa kata Tuhan tentang orang Katolik? Apakah orang Katolik masuk ke surga? Karena masuk neraka. Masuk neraka semua ya? Karena si Elang itu ada bikin tema tuh, di luar Katolik semua masuk neraka. Berarti bukan cuman Kristen, berarti Muslim, Hindu, Buddha, semuanya masuk neraka ya? Kalau bukan Katolik, ya, menurut Elang. Menurut Elang. Nah, kalau dia. dari, tapi kalau kita dari ya. itu Luga yang Nabi Luga ini itu yang bolak-balik ke surga dan neraka, Katolik masuk surga nggak ini orang Katolik? Jadi begini ya, ini saya ambil dari kesaksian dari Angelica Gembrano, seorang nabi dari Meksiko. Itu terkenal sekali dia. Ketika dia dibawa Tuhan ke neraka, dia melihat suster-suster itu disiksa, dibakar di sana. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan suster-suster ini disiksa di neraka? Tuhan bilang bahwa orang suster-suster ini menyembah yang namanya satu sosok yang namanya Maria Marguela. Jadi Maria Marguela ini sebenarnya salah satu jenderalnya Lucifer yang menyamar menjadi ibunya Yesus. Jadi di setiap patung-patung yang ada di gereja Katolik itu semua tempat setan-setan. Nah terus orang-orang suster-suster ini pun
dia menjadi suster bukan karena dia ingin menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi karena rata-rata semua karena gagal dalam percintaan. Karena gagal dalam percintaan, mereka jadi suster. Jadi bukan karena saya pengen selibat untuk melayani Tuhan, enggak. Rata-rata, dan Tuhan bilang mereka itu di biara itu melakukan hubungan seksual, para pastor dengan suster. Banyak itu, ribuan jutaan. Nah makanya Angelica Gembrano melihat para suster-suster ini disiksa di neraka. Gue bilang udah ngeri lah. Gue juga, saya baca kesaksiannya itu kan ngeri banget itu. Buka aja di Google Angelica Gembrano 2. Itu ngeri. Berarti Jadi menurut si Angelica ini patung-patung di gereja Katolik maupun di rumah-rumah orang Katolik itu, baik itu patung Maria, patung Yusuf, patung Yesus, itu isinya iblis ya, setan. iya, itu. Itu yang ngomong Tuhan Yesus ketika dia dibawa. Jadi kan Tuhan Yesus ini bawa dia ke neraka kan, digandeng kan. Jadi Tuhan Yesus yang ngomong, kasih tahu Angelica ke ini mereka. nabi ya? Nabi ya? Nabi dong. Iya, nabi. Yang namanya nabi kan yang kayak begitu-begitu, yang dibawa ke neraka, yang menyampaikan pesan-pesan yang tidak diketahui dunia kan. Itu kan dunia kan nggak tahu, taunya gereja Katolik udah benar aja kan. Nah nabi-nabi inilah yang membongkar rahasia-rahasia tentang di alam maut. Nah makanya nabi itu harus ada di dalam gereja. Nabi gak boleh ditolak, karena nabi itulah yang mereformasi ajaran gereja. Seperti itu. Tapi menurut orang Katolik, suster-susternya ini dikawinkan dengan Yesus. Itu gimana itu? Makanya suster-suster Katolik tidak menikah karena sudah dikawinkan dengan Yesus. Itu gimana tuh? Itu tidak benar. Jadi kalaupun namanya perkawinan anak domba itu adalah orang-orang kudus yang menikah secara roh dengan Yesus. Kita kan disebut Tuhan istrinya. Kalau di kitab Nabi Yesaya, Israel adalah istriku, ya kan? Jadi secara roh kita dengan Yesus menikah dalam penyembahan, dalam keintiman ketika pengangkatan terjadi. Makanya disebut ada mempelai anak domba, mempelai Kristus. Nah, kalau mungkin dia mengarah ke situ, mungkin itu benar. Tapi kalau dibilang susternya yang kawin sama Yesus itu nggak benar. Berarti salah. Salah Kalau dong. benar berarti salah. Iya. Terus gimana caranya supaya orang Katolik ini memahami? Pertama kan kita harus sering bersaksi, ya, khususnya kesaksian tentang nabi-nabi. Ya, misalnya Angelica Gembrano, Richard Sigmund, Ricardo Sid dibawa Tuhan 8 jam ke sorga. Ini kesaksian-kesaksian ini perlu kita beritakan ke mereka. Kita kasih tahu atau kita share kan. Saya kan kalau di room-room Katolik itu banyak share kesaksian Angelica, Ricardo Sid, itu kan nabi-nabi semuanya. Nah, nabi-nabi ini nanti akan membantu mereka memahami bahwa mereka itu sebenarnya sedang ngapain gitu loh. Oh, ternyata gue ini salah gitu kan. Nah, makanya saya di room-room Katolik itu banyak menceritakan kesaksian-kesaksian yang itu. Yang Ricardo Sid, nabi-nabi yang sedang Tuhan bangkitkan di akhir zaman, ya kan. Nah, tugasnya nabi-nabi ini adalah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan penglihatan, dengan membongkar neraka, membongkar rahasia-rahasia surga. Itu kita perlu memberitakan kepada mereka. Dan saya juga udah sering ya ngomong gitu, dan puji Tuhan sebenarnya sudah mulai banyak orang Katolik yang berbalik kepada Kristus gitu. Khususnya mereka yang di gereja Katolik karismatik ya kan, mereka mulai percaya nubuatan-nubuatan, dan mereka juga sebenarnya secara diam-diam juga udah banyak yang pindah ke karismatik, ke Kristen gitu. Di daerah Brazil sana juga orang-orang Katolik juga udah banyak kan yang ikut-ikut KKR gitu. Nah, makanya viral mengenai pengakuan saya sebagai nabi, ya karena sebenarnya yang nabi itu bukan cuma saya aja gitu. Saya kenapa viral? Karena sekaligus juga penginjil.
Jadi saya nabi, tapi sekaligus saya memberitakan gitu loh. Jadi ngerangkap kan, rasul kan. Rasul itu kan dia ngerangkap dia. Dia bisa jadi nabi, dia bisa jadi penginjil, dia bisa jadi gembala. Dia merangkap sehingga saya mengajarkan kepada nabi-nabi untuk berani juga mengaku nabi. Kan ada juga orang bilang gini, saya dapat penglihatan tapi saya nggak ngaku nabi. Ya itu salahnya lo, harusnya lo ngaku nabi. Kenapa lo nggak berani ngaku nabi? Takut ditindas oleh pendeta-pendeta Protestan sama pendeta-pendeta Katolik. Kan kalau kita ngaku nabi kan yang marah kan pendeta Protestan dengan seluruh bodyguardnya. Nah itulah yang saya lawan itu selama ini. Padahal memang nabi masih ada gitu. Buktinya banyak penglihatan, banyak dibawa Tuhan ke sorga, itu kan nabi-nabi semuanya. Jadi teringatnya tentang rasul. Itu si Bililin itu kan ngaku-ngaku rasul ya. Bahkan diakui sebagai rasul. Menurut Itoluga dia pantas nggak masuk kriteria nggak dia sebagai rasul? Sangat tidak pantas. Karena kenapa? Bililin tidak pernah dapat penglihatan. Bililin tidak pernah mendapat mimpi. Bililin juga tidak pernah bernubuat. Karena kalau rasul itu dia juga sudah merangkap nabi. Tidak ada rasul yang bukan nabi. Nabi itu udah pasti rasul. Contoh, Rasul Petrus, dia nabi bukan? Oh, dia sangat nabi. Dia melihat suara Bapa di Gunung Tabor kok. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi rasul itu sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu bisa jadi rasul. Contoh Musa. Apakah Musa rasul? Tidak, dia hanya menyampaikan pesan, habis itu selesai tugasnya. Tapi kalau Petrus, dia ketemu Tuhan Yesus, dia juga memberitakan Injil, dia juga buka gereja, dia juga mati di salib gitu. Jadi rasul itu lebih dari nabi, lebih tinggi dari nabi gitu loh. Nah, kalau Billy ngaku rasul, pertanyaannya, dia dapat penglihatan nggak? Nggak. Dia dapat mimpi nggak? Nggak. Ada cuma penglihatannya. mengajar. Dia dapat penglihatan. Selangkangan istri orang. Nah, Sapa dulu tamu ini. Shalom Bang Brahma. Ya, Selamat malam. Salam. Duh, ini Pastor Sarah cantik ya. Iya, Mang cantik kan? Cantik. Ada bintang tamu nih, Itoluga nih, Nabi Luga. oh ini Brahma Kumbara teman saya ini. Ini tim kita Oh juga. iya. Iya. Oh. Kita lagi bangun perintisan gereja di daerah Banten. Bangku Brahma, Bang Kumbara yang handle di sana. Gitu. Jadi ini pastor ini tinggal di mana ini kalau boleh tahu? Cantik sekali. Surabaya. Sekarang di Surabaya. Oh, Surabaya. Asli situ. Enggak. Asli dari sorga. Oh iya. Ini Pastor Sarah, Bang Kumbara, ini teman lama saya. Sama Samuel, ini kita satu tim zaman dulu sebelum Covid. Oh iya. Iya. Siap. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol tentang apalah ini ya, tentang. Oke, saya lanjutin ya Pastor Sarah ya, Bang Kumbara sebentar. Jadi Billy itu kalau dia mengaku rasul, kan saya tanya, Billy rasul itu apa? Lalu Billy bilang, sebelum kita tahu kata rasul, kita harus ngerti dulu terminologi rasul. Ya apalah, oh rasul tuh begini di zaman Athena. Aduh, nggak nyambung jawabannya. Gimana seorang rasul? Jawabannya yang nggak nyambung. Seorang rasul, ya seorang rasul, apalagi ngaku di akhir zaman ini, itu kemungkinan besar rasul yang masuk di akhir zaman ini adalah rasul yang masuk di 24 tua-tua. Rasul di akhir zaman ini itu udah berat, nggak bisa main asal-asalan gitu loh. Nah, kalau seorang rasul, dia Tuhan harus berbicara kepada dia secara langsung. Tuhan pernah nggak, misalnya kayak Rasul Paulus kan, dia menampakkan diri, akulah Yesus, aku akan memakai engkau bagi bangsa-bangsa. Nah, harus begitu rasul, nggak bisa rasul cuma mengajar ya kan. Lagian si Billy kan Advent sendiri tahu gimana sendiri. Roh Kudus nggak percaya, bahasa roh nggak percaya, penglihatan nggak percaya, apa yang mau dirasulin.
Jadi Billy ini sangat Makanya tidak bingung rasul. juga. Mm-mm. Bukan rasul dia. Gitu. Baptis Bahap apa ngaku JO tapi dia sendiri belum dibaptis. Nah itu juga tuh. Dia kan Advent. Kak Advent Berlian. ini kan, iya. Jadi dia itu masih Advent, dan Advent juga belum dibaptis, belum terima Kalau apa tuh? kalau Cak Terima Roh Lontong itu Kudus. terhitungnya apa itu, Bang Luga, Cak Lontong? Kalau Cak Lontong itu dia sama, dia masih Protestan, dia nggak ngerti urapan Roh Kudus, dia belum pernah dibaptis, dia cuma Protestan yang ikut-ikutan apa kan, dimana teman ngumpul disitulah dia ngomong. Jadi kalau seorang yang diurapi Tuhan, dia tidak akan bisa menolak rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan yang asli. Dia tidak akan pernah bisa mampu menolak itu, karena Roh Kudus yang ada di dalam dia akan bersaksi bahwa ini hambaku. Lu jangan lawan hambaku gitu loh. Kalau memang dia ada Roh Kudus. Tapi kalau dia nggak ada Roh Kudus, dia akan kontra, melawan. Kalau Cak Lontong itu kan memang guru palsu. Dia tidak ada Roh Kudus, dia tidak ada masa dianggapnya Yesus orang Yahudi. Parah nggak? Yesus dianggap orang Yahudi. Ya, Yesus memang lahir di Yahudi. Terus yang jadi masalah adalah misalnya gini ya, apa kebutuhan jemaat itu? Misalnya ketika jemaat ingin diselamatkan, kan harusnya mereka bikin kepenuhan Roh Kudus, impartasi Roh Kudus supaya jemaat itu merasakan mujizat-mujizat. Harusnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa cuma ngomongin doktrin 24 jam tanpa kita tahu jemaat kita ini udah ada yang mau mati, ada yang mau bunuh diri, ada yang sakit. Harusnya kita yang sakit disembuhkan, yang belum menerima kuasa ditumpangkan tangan supaya Roh Kudus turun. Kan harus begitu. Cak Lontong pendeta loh. Siapa dulu Bang Wisdom dan Kak Berliana. Selamat malam, Oke. salam. Kalau Cak Lontong pendeta, Salam dan Selamat malam. Salam. ya, Damai kalaupun sejahtera. dia pendeta berarti dia pendeta Protestan, sama seperti Stephen Tong yang pendeta tapi menghina-hina bahasa roh. Sikara, itu udah gawat, itu udah memang bisa menghujat Roh Kudus. Tapi Bang Luga, ada benarnya yang dikatakan Stephen Tong itu, Bang. Karena di zaman ada benarnya yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong itu. Ya, benarnya di mana? Karena di zaman Yesus orang berdoa nggak pernah kayak orang kesurupan gitu. Siki raba sana raba sini. Sandal lama. Oke, saya jawab Nggak ya. pernah begitu, Bang. Saya jawab Ada ya. benarnya. Ada benarnya yang Ya, dibilang oke. Stephen Tong. Stephen Tong itu gerejanya jemaatnya berapa sih? Saya udah pernah ke gereja dia. Saya hitung tuh jemaatnya. Katakanlah jemaatnya 2000. Saya tidak membahas gerejanya Stephen Tong, Bang. Sebentar, Saya kita gantian ngomong. Saya sudah kasih kesempatan bahwasannya Anda bicara. jika di Anda zaman juga dengar Yesus, saya. orang-orang yang mengikut Yesus itu cara berdoanya nggak ada kayak kerasukan. Ya kayak udah. gitu, Bang. Sekarang Nggak ada. sekarang kau diam, saya mau bicara, gantian bicaranya. Udah ya. Apa kau masih mau ngomong lagi? Sekarang saya bicara. Jadi gini ya. Kalau Stephen Tong mengatakan sikir raba dia menghina. Oke. Sekarang saya mau bandingkan Stephen Tong dengan pendeta David Oyedepo. David Oyedepo adalah pendeta gereja terbesar di sini Kamu diam tidak dulu, membahas tolol, orang lagi gereja. ngomong. Kita di sini Gantian. tidak membahas gereja, Bang. Iya, kau diam dulu. Bukan kau yang Yang kita ngatur di sini. Gantian. yang kita bahas Gantian Bang Wisdom, gantian Bang Ngomong cara itu Wisdom. gantian. berdoanya orang Kristen itu nggak ada Bukan kayak itu dibilang yang saya Abang bilang. itu Kamu ya, diam dulu kerasukan di gitu. sini. Saya mau bicara. Gantian. Orang Bang. bicara. Kalau kamu nggak bisa diam, kamu turun. Gantian. Gantian bicaranya. Kan saya udah dengerin kamu Gantian. tadi. Kau bilang Biar jelaskan kerasukan dulu. setan. Oke, saya udah dengar. Ya cuman jangan Nah. bahas gereja, Bang, jadi nggak nyambung, Abang. Bukan kau yang ngatur. Kau tadi menyebut gereja. Giliran orang bahas gereja, jangan bahas gereja.
di sini ngomong gantian, bukan aturan kamu di sini yang berlaku. Makanya kau dengar sekarang. Kita kan di sini dengar-dengeran. Saya dengerin kamu, kamu dengerin saya. Nah, Stephen Tong, ya, jemaatnya katakanlah dia juga gereja besar. Tapi yang saya ngomong ini bukan cuma gereja Kita besar, ini bahas gereja terbesar. kita bahas bahasa Aduh, roh, Pastor Bang. Sarah bisa Bukan suruh bahas diam nggak? gereja, Bisa suruh nggak diam dulu nyambung. nggak dia? Gantian ya bang. Iya. Dia nanti Ini ya, bukan room kamu. Nanti, Bandel banget sih anak nanti. setan ini. biar orang enak dengarnya. Kamu diam dulu, napa sih? Ketakutan banget sih Serius tapi santai ya. Iya. Oke. Terus lanjut. Stephen Tong, ya, gereja besar juga. Tapi kalah jauh dengan gerejanya pendeta David Oyedepo, itu gereja terbesar di Nigeria. Itu jemaatnya itu sekali ibadah itu 3 juta. Ya. Dan pendeta David Oyedepo itu masuk di daftar pendeta terkaya di dunia. Kekayaannya itu hampir 2,4 triliun. Nah, pendeta David Oyedepo sendiri di dalam sesi pengajarannya dia ngajarin bahasa roh loh. Dan bahasa roh yang diajarin itu sama dengan bahasa roh yang ada di gereja GBI. Koradabasi, keradabata, koradabasi. Nah, kalau pendeta David Oyedepo saja yang sudah masuk di daftar orang terkaya pendeta di dunia berbahasa roh, siapa Stephen Tong yang duitnya cuma baru 1 M gitu loh. Oke, tunjukkan ayatnya di mana ketika di zaman Yesus ada pengikut Yesus yang berbahasa roh. Silakan tunjukkan ayatnya. Oke. Satu aja juga. Sebentar Ya, ya. ya. Kita bahas bahasa roh ya. Tunjukkan kepada saya satu ayatnya siapa pengikut Yesus atau murid Yesus yang berdoanya berbahasa roh yang kayak orang kesurupan, siki-siki raba sambil nangis. Siapa nama Udah orangnya? belum Coba. ngomongnya. Iya, Saya udah dengar ya. tunjukkan di mana Ketika saya ayatnya. ngomong, Iya. Mana muncungmu datanya? diam. Ya. Iya, Jangan datanya pertemukan mana? kali nanti muncungmu di situ. Iya, kau jangan ngarang ya. Kau jangan buat malu pengikutmu nih. Banyak yang menyaksikan kau. Baru yang diomongin Dajjal datang pula Dajjal. Iya. Udah tahu kau itu penipu. Pakai nama Yesus tapi jualan agama. Aku Ya tahu siapa udah, kau. diamlah dulu kau. Ya udah buktikan neraka. ayatnya lah. Buktikan ayatnya. Gereja kau pun gereja Betel itu penipu itu. Oh ya, buktikan ayatnya. Gimana? Nah, jadi Mana? itulah yang Iya, kamu tunjukkan diam ayatnya. dulu. Gua segede Tolol. cowok. Manusia tolol bisa diam nggak muncungmu? Nggak mempan kau itu, kau penipu, kau sama gereja Betel kau itu penipu. Kau tunjukkan ayatnya di Tolong mana? di-mute dulu. Sabar. Kau tunjukkan ayatnya. Kalau nggak bisa diatur, Iya, turunin aja nih orang gila ini. Ini sabar. Dia jawab dulu. Itu lu gak jawab. Ya, oke. Gantian. Ayatnya kan jelas ada di 1 Korintus 14. Rasul Paulus mengatakan apabila aku berkata-kata dalam bahasa roh, maka rohku yang berkata-kata, akal budiku tidak turut, kata Rasul Paulus. Mana Ya. ayatnya lu gak? Kamu diam dulu, tolol, gembel, jangan bikin saya emosi. Penipu, Kurang gereja ajar, Betel tolol. penipu. Mana ayatnya? Gereja Betel kau bilang penipu, 9 naga tuh ada di gereja Mana? Betel, tolol, gembel. Iya, Mana penipu. gereja Gua nggak miskin? takut mau 9 naga kayak Iya, mau tapi lu Israel. gereja miskin masalahnya. Kurang Coba ajar. tunjukkan. Coba tunjukkan Gereja di mana. miskin, Di dana yang mana nggak ada, pengikut Yesus ujung-ujungnya berbahasa roh? minta proposal lu ke gereja Mau gua, lu 9 kurang ajar. naga kayak kau bawa, mau 9 naga, mau 100 naga. Iya, tapi lu ngegembel Gua takut sama masalahnya. Iya, Gereja mana lu gereja ayatnya? miskin, dodong, ngajarin orang lagi udah miskin, ngajarin orang lagi. Kenapa tuh dia? Kayak kau, 1000 kayak kau lu gak Kau tuh gereja miskin, lu ngerti nggak gereja miskin? Kita Ya, aja Gantian. Udah, Nggak tahu, udah gereja tenang. miskin. Kau sebagai gereja miskin, kau diam. Kecuali kau gereja kaya, baru Ya kau udah, mati mana kau. ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya Mana makanya ayatnya? kau diam dulu, muncung kau Ya, diam. mana ayatnya? Mana ayatnya? Gantian. Orang disuruh Ya. diam kau, kurang Coba itu ajar lu kau. gak ini mau jawab nih. Oke. Sabar.
Apakah ada murid-muridnya Yesus berbahasa roh di zaman Yesus? Ya tentunya kan yang bisa kita baca kan hanya Alkitab. Kita tidak membaca. Tunjukkan ayatnya. Gak Kan usah saya bilang di 1 Korintus 14, apabila Nah, siapa janganlah namanya? melarang. Mana? Jangan, kok nanya nama sih? Itu kan tulisan Rasul Paulus, emang ada Aduh, tulisan nama enggak. di situ. Memang gak sanggup dia host. Udah lah Memang gembel. Iya, tahu. Ya pertanyaan Memang lo biar- siapa namanya? Iya, biar Paulus. Iya, biar dulu. Si Paulus lah Biar namanya, Dodong. Paulus aja berbahasa roh. Di zaman Yesus ku bilang, aku nanya di zaman Yesus, Paulus itu di zaman Yesus. Aduh, kau ini Tidak semua harus ditulis, tolol. Goblok, tidak semua harus ditulis. penipu sama gereja Gereja Betel miskin, orang gila. Pencuri kau, kalian semua pencuri. sabar. Di zaman saat Yesus masih hidup ya, memang saya juga nggak setuju dengan itu Luga dalam beberapa hal. Tapi dalam hal ini saya mau kasih tahu, di zaman Yesus saat Yesus hidup itu bahasa lidah tidak ada, karena itu hanya setelah Udah, Luga. peristiwa Pentakosta. Ini makanya Luga, kau dengar itu. Oke. Hostnya aja tahu, betul host. Loh, di sini kalau hostnya juga nggak setuju sama saya juga nggak masalah. Tetapi kalau lo Makasih, host, ya. menolak sekarang saya itu. tanya, Pastor Sarah Iya, berbahasa roh nggak? tapi Nggak, saya kasih tanya. tapi Pastor Sarah Hostnya dapat pinter, bahasa ya. roh nggak? Dapat Pinter bahasa roh hostnya. nggak? sabar Dapat bahasa- sabar Bang Wisdom. Ya, Enggak. saya berbahasa lidah, tetapi Contohnya gimana? nah ini makanya saya kasih tahu. Tapi bahasa lidah Oke. saya nggak sama dengan gereja-gereja Oke. GBI Betel. Iya, yang kalau bahasa lidahnya itu gimana coba? Saya mau dengar. Saya Kasih nggak bisa contohnya. mencontohkan. Lalu Jangan gimana kita memaksa masih tahu juga. katanya nggak sama tapi nggak bisa Bukan. dicontohkan? Makanya gini, untuk Bang Wisdom juga, memang ini juga yang saya kritik dari gereja karismatik. Ya, tapi biarkan saja itu Penipu. juga menyampaikan apa jawabannya, jangan langsung bilang penipu. Maksudnya biarkan juga, ini kan orang bebas berpendapat, Bang Wisdom, gitu loh. Silakan itu juga. Nah, Jangan menyerang-nyerang pribadi. Kalau bahasa roh itu kan ya jelas ora ada basyiki rada baralaba. Kenapa saya mengatakan itu benar? Karena ketika saya berbahasa roh, itu Roh Kudus turun, saya sampai nangis. Lalu bahasa roh yang seperti apa lagi yang diajarkan gereja lo? Di gereja lo mengatakan bahasa roh yang asli bukan seperti itu. Lalu gue tanya, terus yang asli dicontohin dong. Nggak bisa. Nah terus kita dari mana tahu kalau nggak bisa lo contohin? Tolol, goblok. Kalau memang bahasa roh si raba-raba itu palsu, lalu yang asli gimana? Manusia kambing, jawab. Kolor. Tahu itu Jawab. penipu juga, hostnya juga Yang bilang. aslinya gimana? Bisa saya yang kasih tahu. Palsu. Yang Coba asli gantian, kan, yang Bang palsu Kak kan Berliana. katanya si raba-raba palsu. Lalu Iya, yang dari asli versi gimana? saya bisa. Si ribi-ribi harus Coba pakai i kita gitu. Coba dengar Manusia Kak Berliana. blok kau. Kak Berliana gantian dulu, Kak. Silakan, silakan. Kak Berliana silakan, Kak Ber. Saya juga kan penuh Roh Kudus ya. Itu bahasa roh itu kan diberikan Yesus langsung. Kita berbahasa roh itu saat menyembah Tuhan. Ya betul. Terus? Iya, bahasa roh itu langsung Tuhan sendiri yang memberikan, Iya. bukan diajarkan. Contohnya. Contohin. Ya Diajarkan. harus menyembah Tuhan lah, saya berdoa. Iya, Lalu maksudnya saya kan tapi kan berbahasa. bisa dicontohkan, nggak perlu harus menyembah Tuhan kan, ini kan cuma contoh biar orang ngerti seperti apa yang kau dapatkan. Kau juga kadang-kadang Kita berbicara rahasia sama Tuhan. Iya, kan? Itu artinya ketika kamu berbahasa roh, kamu mengatakan ketika kamu menyembah Tuhan, tentu kan kamu dengar apa yang kamu sampaikan walau kamu nggak ngerti. Kalau saya, ketika saya berdoa, Tuhan Yesus menampakkan diri, yang keluar dari mulut saya adalah horadaba syikir radaba. Nah, kutanya sama bibirmu, contohin. Bodoh bisa kali kau. berbeda-beda. Kadang logatnya kayak Iya, Cina, mau kadang logatnya kayak kayak Cina, Inggris, pikiran cong-cong kadang kayak
kayak Oke. bahasa India. Teringatnya oke, itu oke. itu lu nggak waktu itu berbahasa lidah itu berbahasa roh itu tahu nggak artinya? Itu bahasa roh itu bukan diterjemahkan tapi ditafsirkan. Nah ya Ketika tafsirannya kita berbahasa roh, oh Tuhan bicara, makanya saya banyak dapat ilham. Ketika saya berbahasa roh, itu Tuhan lagi ngomong, kasih tahu ke manusia anjing itu bahwa dia akan masuk neraka. Ada bisa seperti itu Tuhan ngomong, oh iya Tuhan. Di Memang mana si ada tolol itu. ayatnya kalau nggak bahasa Itu roh masuk neraka? ditafsirkan. Aduh. Iya, Inilah host Kristus kami. Enggak Dajjal. selamanya si Mati ini, Karabaraba, host. beda-bedanya Kristus kadang. Dajjal. Host dia memprediksi Oke, berarti si Berliana ini dapat bahasa roh. bahasa roh nggak masuk surga, host. Bentar. Host, sabar. Siapa itu tenang Bang Brahma sabar dulu. masa Nah, kata terus. si Luga, host, kalau nggak berbahasa roh nggak masuk surga? Ya Gimana kalau nih, Anda host? dipenuhi Roh Kudus itu tanda utamanya itu berbahasa roh kalau dipenuhi Roh Kudus, tapi Tapi karena jangan memang kau gerejamu, bilang, Luga, jangan kau bilang kalau orang yang nggak bisa berbahasa roh masuk neraka. ya Salah tapi kau. kalau orang-orang mengejek-ngejek bahasa roh, tentu kau masuk neraka. Kau udah menghujat Roh Kudus, kau Astaga. monyet gembel si bodoh Tengoklah, ini. host. Kayak mana ini, host? Kayak Nanti kau mana kena kau petir bilang? Bang Wisdom. Dia Kamu nabi tadi tuh. bilang, aduh, si Pastor Ben Dia aja kan- ngatain gue dia nabi kan palsu, penipu, meninggal kan, dia. Udah 4 orang meninggal ngatain saya nabi palsu. Bodoh kau, sempak. Tengoklah kan. Cemana kayak gini, host? Kok cemana? Kau itu sesat. Odong-odong. Jangan menghina nabi, nanti kamu kena petir katanya. Mana Nabi kita palsu tutup nih, satu Mas. ini tuh, nabi Host, palsu lagi. Nabi palsu dari gereja Betel. Itu temanya digeser ke atas, host, biar nggak nutupin hostnya. Sengaja itu Bang. Nanti ada yang Aduh. nyantet saya. Ada yang nyantet Itu- saya nanti. Geser ke atas lah, biar nampak jelas. Soalnya ketutupan. Sengaja Lebih Bang. baik satu bahasa yang kau mengerti daripada 1000 bahasa yang tidak kau mengerti. Ini ku jawab ya. Nah, Bahasa betul. roh itu adalah untuk membangun rohmu. Ketika saya pernah Tuhan bicara kepada saya, dia Host, bilang, naikkan dulu si Ganu ini, host. Si Ganu akan Anakku. naikkan dulu, host. ngapain Dia kau nggak panggil-panggil multi. orang? Dia nggak multi. Bahasa roh itu ditujukan untuk membangun roh. Ketika kita mengusir setan, ketika berbahasa roh itu kita 1000 kali lebih kuat. Contoh misalnya, Hora ada basiki, ada itu kuasanya lebih gede daripada kau berdua. Ya Bapak, wah, gereja miskin, tolong. Pret. Sikit-sikit pret. Sikit-sikit raba-raba. Lu gereja miskin, dongo. Makanya kau gembel. Kau lihat dong gereja Mana karismatik, pernah? gereja terkaya semua di Indonesia. Malah penipu Kau lihat gereja Philip karismatik Mantopa, itu. jangan kau lihat Esra Soru, tolong. Penipu. Habis jemaatnya Esra Soru di Kupang sana disikat sama Philip Mantopa. Blow on. Pilih Gereja Mantopa gembel. semua Bodoh menjual kali nama kau. Yesus Bodat. karismatik itu. Menjual nama Yesus karena Philip Mantopa kaya, kau iri kau. Kurang ajar kau. Aduh, Kau nggak bisa menjual tobat, nama emang kau udah Yesus. pasti masuk neraka. Nggak mungkin kusuruh kau bertobat karena memang kau udah pasti kau masuk neraka. bisnis Anak agama. dajjal kau. Neraka kamu Bang Wisdom. Masuk Bisnis neraka nanti agama. kau. Bisnis agama. Jadi jadi bisnis agama. waktu Inilah yang bahasa lidah dibilang itu, sampah alam semesta. Tuhan menafsirkan apa gitu itu Luga. Loh, makanya gue banyak dapat pengertian, makanya gue debatnya diberkati Tuhan, ya. Ini juga diundang eksklusif untuk acara Zakir Naik, dan banyak sekali pesan-pesan Tuhan ketika gue berbahasa roh. Makanya gue bisa ngomong banyak gini karena ada urapan. Aduh, Dajjal. Jadi gimana lu, Antikristus. Udah pasang aja microchip ke kepala kau. penjahat yang Biar di fix sebelah kau kanan jadi Yesus milik itu. setan. Dia nggak dibaptis, dia nggak dibaptis, dia nggak bahasa roh, dia nggak punya gereja. Tapi kata Yesus, Siapa tuh? saat ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu penjahat loh, yang di sebelah kanan Yesus. Yang disalib.
Dia nggak punya gereja. Dengar dulu, dia nggak punya gereja. Ya itu beda konteks lah, blow on. Aduh, itu Dia kan nggak dalam berbahasa kondisi roh. lagi disalib. Memang kau mau Dia disalib nggak orang dulu? Kristen. Dia nggak dibaptis, Aduh Tuhan. nggak dibaptis perci, nggak dibaptis selam. Itu gimana dong? Sapa dulu, tenang dulu, Iya, amunisi kalian tuh Bang Virgo. Itu kan lain. Salam. Oke, silakan kasih yang lain dulu. Berarti Nanti orang berarti gila kan ini. Luga, kau dengar Luga ya? Salam Bang Berarti Virgo. berarti bahasa roh itu nggak jaminan Luga. Nggak Ya udah jaminan deh gini orang aja masuk deh. surga. Ya udah gini aja lah. Udin Petot gini aja deh. Kalau lo nggak percaya sekali 2 kali dibilangin, ya udah lo turun sono. Dengar Itu ya. juga nggak maksa lo. Baptisan selam, dengar dulu. Baptisan selam, jadi anggota Nasib. gereja, bisa berbahasa roh, nggak jaminan orang masuk surga Luga. Nah buktinya gue dibawa Tuhan ke sorga. Tuhan Yesus datang sama gue. Ucok. Itu kan karang-karang ngibul kau, biar banyak. Sekarang aduh iri banget kau. Buktinya gue berdoa, malaikat Gabriel aja Aduh. pernah datang. Kalian Udin itu mengemis sebenarnya, mafia saya rohani tertarik nih. kalian. Harusnya lo Dengar bersaksi dulu, bukan dengar dulu. mengajar. Malaikat Gabriel Kalian itu itu sebenarnya bentuknya kayak mafia apa rohani, itu? mafia agama. Malaikat Gabriel bisnis, bentuknya kayak apa? bisnis agama kalian itu. Si Wisdom gereja. suruh diam dulu. Nanti dia iri hati lagi. Tolong Sabar, Bang di-mute Wisdom. dulu si Wisdom ini biar aku ngomong. Ya kan? Harusnya kita itu bersaksi bukan mengajar. Kalau bersaksi kita mengalami apa Tuhan perbuat diri kita. Ya, ketika gue berdoa dengan tim doa gue di lantai 22 landmark, ada Matius, ada Rali, kita berdoa itu malaikat Gabriel menampakkan diri. Udah korset Malaikat nih, Gabriel itu adalah seperti kamu diam dulu, kamu nggak punya kesaksian, malah masalahnya Udin Petot. Kamu cuma muncung kau aja, nggak ada kesaksian dalam diri kau. Kambing. Oke, ya aku bicara lanjut ya. Iya. Aduh Tuhan. Emang kasihan banget emang udah gembel. Oke. Jadi waktu itu kami berdoa ya. Kebetulan saya mendoakan waktu itu proposal King of King International Ministry. Proposal Jadi cair kami ya. proposal itu sebentar dulu. Teman gua udah bilang Bang Luga, yayasan Bang Luga jadi saya kasih 12 triliun. Oh diam dulu. Triliun host. Ya iyalah, emang lo ngegembel. Gembol. Telan liur aja Bang Wisdom, telan liur. Berapa persen host? Oh sama lu berapa persen host? Aku juga nggak tahu. Persekot lah pokoknya biar persekot. Nah, lanjut kayaknya Wisdom. ini hoax. Oke. Si Luga ini kan hoax, gede Itu ngomong, gede ngomong. temanya digeser dulu, host. Aduh, Lanjut. Oke. Lanjut itu. Kan tadi kan Pastor Sarah kan nanya. temanya seperti apa digeser malaikat dulu, host, biar Gabriel. nggak nutupi, host. Gak apa-apa, biarin sengaja aja. itu sengaja biar nggak disantet orang. Nah, lanjut itu. Oke. Jadi waktu itu saya, Matius, Rali, beberapa teman saya tim pendoa syafaat, ada Repli juga. Kami berdoa di menara doa, mendoakan waktu itu bukan proposal sih sebenarnya, seperti company profile King of King International Ministry Transform World, supaya yayasan ini bisa diberkati Tuhan gitu. Lalu kami tumpang tangan. Cair Ketika kami proposalnya, tumpang kan? tangan, kamu diam dulu. Anaknya Stephen Tong, babunya. Kami udah dapat penglihatan loh, Stephen Tong ditimpa batu mati, pecah kepalanya. Aduh, kau nggak boleh gitu. Makanya kau diam. Kami dapat penglihatan, makanya kau diam dulu. Udin nanti aku ceritain. Kira-kira itu tahun ini apa tahun depan? Jadi waktu itu Stephen Tong ini ada 3 pendeta yang ditimpa batu sampai mati, yaitu pendeta Stephen Tong, Ezra Soul, sama Joshua Tewu. Ketiga pendeta ini berdebat dengan nabi-nabi Tuhan. Nah, ketika mereka berdebat melawan nabi-nabi Tuhan, datanglah seorang nabi Tuhan mengatakan, kamu ngotot lah, saya ini ada roh Eli ya, biarlah batu jatuh dari langit menimpa kepala kau. Itu benar-benar jatuh dari langit, batu ditimpalah kepalanya Stephen Tong, Ezra Soro, sama Joshua Tewu. Makanya lo lihat kan Joshua Tewu kan sekarang udah kayak orang blow on, udah nggak ada jemaatnya, ngoceh-ngoceh kayak orang stres, ya kan? Si Joshua Tewu. Nah, Gereja Betel pun udah nggak ada lagi jemaatnya. Gereja Betel nggak ada lagi tuh. Iya diam dulu, Udah mulai berkurang. ucok peot.
si loak-loak ini, si blok. Karena udah Kamu tahu diam dulu. orang gereja Betel itu penipu bisnis agama, gereja itu udah tahu orang. Iri, bilang aja iri kau karena kau nggak dapat duit, Udin. Alah, gua sering Iri bongkar aja, bangkir itu. Hanya kedok aja itu gereja Betel Iri. sebenarnya. Ya udah lo diam dulu kau penipu ngomong. semua isinya. Ucok. Iya diam dulu. Sabar, sabar. Kau curhat jangan, kalau kau mau curhat jangan di sini. Curhat kau di gereja kau. Nah, Saya sering bongkar Begitu. bangkir semua gereja, kok penipu semua gereja bisnis agama. Lanjut. dasar orang Sabar. gembel, gembel. Bawa mau Israel kayak kau bawa nggak takut gua Luga. Lanjut. Oke, jadi waktu Iya, itu iya. kami berdoa, Apa lagi? tiba-tiba teman saya itu dapat penglihatan, ya. Dia melihat Gabriel itu cowok ganteng seperti binaraga, badannya tuh kekar sekali, seperti Ade Rai gitu. Oh, Nah, terus di belakangnya itu banyak banget malaikat yang mengawal dia. Tapi yang paling utama itu Gabriel. Waktu Hidungnya kami pesian berdoa waktu mancung. itu di Ada jenggotnya udah nggak? lah kau nggak usah banyak nanya. ya Nggak kan mungkin nanya. kalau ngalamin kayak gitu. Mana sih? Ada jenggot Tapi enggak? kalau kau Pesian melihat mancung. lonte neraka, Pakai nah, boleh lah sempak kau. nggak gitu? Iya, Pakai jubah, orang nanya. jubah. Gimana ya kan host? Jubah. Orang nanya host, iya kan host? Ya udah. Berjubah, Siapa? dia berjubah. Siapa? Oh, Malaikat. Udah Luga, lu turun aja daripada kedok rohani kita terbongkar, bisnis agama kita terbongkar. Lu bagus turun aja Luga. Kurasa dia dapat telepon kayak gitu kurasa. Temukan dari web. Halo Bang Virgo. Itu si Wisdom itu Mau. bahaya itu Luga. Wisdom itu bahaya. Jangan kau mau satu turun sama si Wisdom. Si Wisdom itu membongkar kedok gereja berbisnis agama. Ini Hati-hati Bang kau Virgo Luga dari sama tadi Wisdom. diam. Bang Dapat Virgo, telepon dia. Bang Virgo mau ngomong sama Nabi Luga juga. Ada mau kutanya itu, kalau misalnya orang lain berbahasa lidah, berbahasa roh, itu Luga dapat bisa menafsirkannya juga nggak? Itu loh. Udah nggak laku sekarang gereja. Udah banyak dijual gereja sekarang Luga. Udah banyak ketahuan kedoknya Luga. kau Udah gereja banyak mana sih? dijual. Udin Petot, kau gereja mana? Semua gereja aku masuki, kenapa rupanya? Udah banyak gereja udah bangkrut zaman sekarang ini karena semua gereja berkedok agak apa Muslim dia, Muslim dia, Apa? Muslim. Masa Muslim sih? Yang Muslim, yang Muslim. Udah kok udah Islam? apa kau? Udah ditelepon 9 naga kau. Ditelepon kau sama 9 naga. Sama siapa? Enggak. Benyamin Netanyahu. Enggak, aku tanya kau agama Islam. Kalau kau agama Islam harusnya kau menentang. Enggak, gini setahu saya, orang yang menentang bahasa roh itu bukan orang yang beragama Islam. Bahasa orang Islam kan nggak ngerti bahasa roh. Pasti Kristennya ini. Orang kemarin aku juga kulihat di room Kristen. Udah jadi Ya, kalau- ateis dia, menuju Oh. mualaf. Oh, menuju mualaf. Inilah kalau orang sakit hati nggak dikasih kerjaan sama gereja, ini jadi kayak begini. Kadang-kadang gereja ini kejam juga. Itu yang kadang-kadang buat orang jadi sakit hati. Udah, Ya kan? aku tiap hari di Komalku, aku mengatakan gereja itu sesat. Jangan kalian ke gereja karena gereja itu akan buat kalian miskin. Pendeta-pendeta di gereja mempelorotin uang kalian. Tiap hari gue bilang gitu Luga. Kok baru Iya, tahu? kalau kau cuma ngomong juga, kalau kau juga ngegembel, siapa yang mau dengar Di kau? medsos. Iya penting ku Terkenal, bilang. gini loh, Iya. kau terkenal. Nah, kenapa? Kenapa? Kerjaan kau apa? Enggak Kerjaan suruh apa? kau. Kenapa? Enggak apa pekerjaan? Hah? Iya ngapain kau tanya siapa kali Enggak, kau aku nanya rupanya? pekerjaan kau apa? Cuma nanya. Iya kau siapa kau? Ya ampun. Kampret. Kenapa kau malu?
10 kayak kau, 100 kayak kau, bawa sama aku ya. Gak gentar aku nengok Bukannya kau. begitu. Aku cuma nanya pekerjaan kau apa. Kau Masa kau siapa? malu? Kau siapa? Astagfirullah. Hah? Hah? Aku rasul. Gak sur kau? Aku udah rasul. Rasul kampret kayak kau, Nggak, nabi sur. kampret. Kalau Aduh. Nabi jadi rasul itu peningkatan atau penurunan itu lu ga? Kenapa lu gak sur kau? Nabi jadi rasul peningkatan. Kau mau bawa siapa? 9 naga? Apa Oh, kau? jadi Bukan rasul. 9 naga. Iya, Jadi kau itu tadi didanai cerita banyak 9 naga. Ya, begini. Mau Nah, terus 9.000 naga. inilah orang kalau debat jadi emosi dia. Kampret kau luga. Teringatnya Kalau debat janganlah kau emosi. Udin. Gampang. Kau nggak ada apa-apanya luga. teringatnya itu luga itu kalau misalnya ada orang berbahasa lidah berbahasa roh itu bisa menafsirkan juga. Tergantung kalau Roh Kudus menggerakkan kan. Kalau Roh Kudus menggerakkan kan biasanya Tuhan kasih pengertian itu. Oh, ini orang lagi apa ya? Lagi ingin melayani Tuhan atau dia lagi punya beban apa? Biasanya Tuhan tuh kasih tahu. Coba berarti kita ini ya, Kak Berlian, mungkin bisa penyembahan kali, bisa nggak itu penyembahan terus nanti ada bahasa lidah juga kan saat penyembahan? Ada, Bisa Kak Ber? saya sering itu bahasa roh. Bahasa roh itu kan saat menyembah Tuhan dia datang. Kita berbicara roh kita kepada Tuhan secara langsung. Nah kalau misalnya Kak Berliana kita kasih waktu ini ada penyembahan di sini sebentar, kira-kira bisa nggak itu? Sama lah nanti- kita sama-sama. Gimana? Ya udah kita sama sama-sama berdoa semua. kita berdoa menyembah Tuhan. Iya. Kita bawa pujian. Ku menyembahmu. Pakai gitar kan misalnya kan, kau ada misalnya kan, misal contoh lah. Aduh, ini mana sih gitar gua? Aduh, gitar gua. Jadi biar ku ajarin cara menyembah yang benar tuh gini ya, aku contohin ya. Bahasa roh itu bukan diajarkan ya. Kamu diam aja Berliana, kamu nggak usah sok-sok ngajarin orang. Luga, menyembah Tuhan yang benar itu lewat tingkah laku, bukan pakai alat-alat musik. Kau nggak usah ketawa kau. Kau kalau debat emosi lucu ngeliatnya. Coba Kamu dicontohkan, ketawa. dicontohkan dulu maksudnya. Iya. Jadi gini. Bisa. Gini. Kau jangan kau bawa doktrin gereja Betel kau, Diam sama gereja dulu kau, ucok butet. Udin Petot, diam dulu kau, aku mau nyembah. Saya gini ya. Holy Spirit, flow away. Yang bisa dipahami semua orang mungkin itu. This, oke. Karya terbesar Karya lu. dalam hidupku. Oh, haleluya. Yang tak terbelah, Tuhan di dalam yang Tuhan menyatakan kuasa Tuhan. Usabatan Yesus dalam Yesus. yang buat Tuhan, orang dapat syukur, Haleluya, haleluya. terima kasih Tuhan. Orang dapat syukur. Jadi gitu. Jadi Haleluya. ketika kita berbahasa roh, itu roh kita tuh 10 kali lebih kuat seperti singa jadinya. Makanya ketika kita berbahasa roh itu kan gini ya. Hora ada basikir itu iblis itu pecah kepalanya langsung. Tapi kalau kita tidak berbahasa roh ya biasa.
Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami pengen makan, bantulah kami, tolong Tuhan. Tapi kalau ada bahasa roh, ada bahasa, itu pengen mencain kepala setan udah. Makanya dikatakan berbahasa roh itu membangun rohmu, supaya seperti singa. Ketika ada setan, kamu tinggal pukul habis. Begitu. Jadi orang berbahasa roh itu membangun roh tuh kan, makanya dia udah nggak kuat itu si Ucok kemudian Naik lagi Bang Wisdom, naik lagi. Nah itu tadi waktu Kak Berliana berbahasa roh itu tadi, bahasa lidah, Kak Berliana bisa menafsirkan nggak? Atau itu luga, bisa nggak? Ya itu yang saya bilang tadi, ketika kita berbahasa roh, itu kita menjadi seperti singa Yehuda. Tapi ketika kita belum berbahasa roh, ya kita biasa aja. Makanya Rasul Paulus bilang, orang yang berbahasa roh itu membangun rohnya. Sebab dia berdoa kepada Allah yang tidak dimengerti oleh akal budi. Sehingga roh kita menjadi kuat. Ya. Tuhan bilang sama saya, ketika kamu berbahasa roh, itu setan-setan itu berbahasa roh itu seperti kita mencas roh kita. Makanya kan ketika berbahasa roh, rada basyok, itu pengen mecahin kepala iblis jadinya. Begitu. Luga. Jadi kira-kira tadi apa tadi arti kalimatnya itu? Di zaman Yesus makanya orang nggak ada bahasa roh. Kau jangan menyesatkan orang, Luga. Kau paham nggak? Haleluya. Lapen. Ada nih bos. Ya. Dalam puasa setan Dia kan bos. Aku diskusi. Yesus. Aku diskusi dia. Bukan Kita takut akal diskusi, kau tuh tapi kau tuh udah kata Luga. bebal. Cocoknya Luga. cuma Luga. masukkan ke neraka. Dengar dulu. Kau nggak sadar kalau ini udah dikatakan iblis sama Kau aja pendeta-pendeta. orang memuji Tuhan aja kau lari, berarti kau iblis. Kok lari? Menyembah Tuhan malah kau lari. Giliran orang udah berhenti setan kau menyembah, itu. naik kau. Menyembah setan. Tengok Allah. Dia takut Ya udahlah, ke neraka lah kau. Bang Wisdom takut Apa tuh terpapar. Nah, Iya, jadi terpapar sama Iya, karena roh dia yang ini kan lain. sudah dajal, makanya dia takut dia sama Roh Kudus. Luga dengar kau Kalau dulu. kalau masalah Dengar dulu. ngobrol, muncung-muncung, dia Dengar dulu, maju. Luga. Dengar dulu, Nanti Luga di ya. neraka juga mulutnya dirobekin. Jadi Dengar aku dulu, penasaran itu tadi soal menafsirkan loh. Karena kan kalau berbahasa roh itu kan Gini. pasti menafsirkan ya. Itu mendapatkan Iya, gini. pengertian nggak? Iya, makanya kan ketika kita berbahasa roh, itu selalu ada pengertian-pengertian. Nah, pengertian ini bisa misalnya bagaimana cara membangun pelayanan, bagaimana cara mengalahkan musuh, ya. Tuhan itu kasih pengertiannya. Kan ketika kita berdoa itu kan meminta. Tapi ketika kita meminta itu kan mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya kan? Makanya kita ungkapkan rada basyanda. Bahasa roh itu juga bisa dalam bentuk pujian kepada Tuhan, penyembahan, pujian, ungkapan rasa syukur. Jadi bahasa roh itu tidak hanya berbicara kata-kata saja, itu ada ungkapan-ungkapan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Makanya orang yang berbahasa roh itu, lihat Benihin aja yang udah pendeta kelas dunia, dia aja masih berbahasa roh gitu. Siapa Stephen Tong, pendeta susah kok sebenarnya itu ya. Lu belajar dari pendeta-pendeta besar yang memang sudah punya ibadah KKR yang datang 3 juta, 4 juta, udah membangkitkan orang mati, udah mencelikkan mata orang buta, udah mengusir setan. Nah, siapa lu? Muncung-muncung dong, mujizat nggak ada. Makanya gue udah bilang, orang yang menolak bahasa roh itu adalah orang yang paling sial hidupnya di alam semesta ini. Ya, nggak usah lah dulu bawa-bawa pendeta ini. Gua saja berbahasa roh. Gue pernah fight dengan pemilik 28 jin. Badan dia jatuhkan. Itu karena bahasa roh. Jadi lu jangan anggap remeh itu bahasa roh. Ya, Udin Petot, nanti masuk neraka kau. Dan memang kau udah nggak bisa bertobat kau. Susah kau Jadi diajarin.
kalau Kak Berliana tadi bisa menafsirkan nggak itu Kak? Ya coba tanya dia ketika dia berbahasa roh dia dapat sesuatu nggak? Pasti biasanya dapat. Silakan. Berbahasa roh itu kan rohku itu kan memuliakan Tuhan dengan secara bahasa rahasia. Amin. Betul. Itu. Jadi bahasa roh itu kan itu materai. Ya. Roma 8 ayat 9 jaminan kita kepada Tuhan. Nah itu dia. Itulah yang pengertian yang didapatin Berliana ketika dia berbahasa roh. Ada pengertian-pengertian baru sehingga pengertian-pengertian itu bisa membangun jemaat, ya kan? Kan Rasul Paulus bilang apabila ada yang menafsirkan. Nah ketika dia udah berbicara itu dia udah menafsirkan itu. Itu namanya sedang bergaul intim. Betul. Nah, ini baru cerdas ini si Codet ini. Nabi Luga diutus sama Lucifer. Iya. Makanya dia ini sebenarnya dipakai pendeta Di neraka ini habis nih. Ini kalau sebagai si Wisdom ini di neraka, ini bolanya dihajar habis ini. Ini Roma 8 ayat 9 aku baca ya. Tetapi Yesus aja kamu aku baca. Tadi katanya Benar, jaminan ya. Tunggu. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah ini LAI ya, diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Hubungannya bahasa roh di mana? Nah, betul, nggak ada hubungannya. Ini ngarang bebas ini si Luga ini. Bahasa roh itu adalah Takut dia kan? Takut dia. materai, tanda. Takut dia kan, turun dia kan? Karena dia utusan Lucifer. Takut dia.